Memanas, Palestina kembali perang. Hamas tembakan roket-roketnya ke jet tempur Israel, dibombardir di jalur Gaza. Jet tempur Israel menggempur sejumlah lokasi militer di jalur Gaza. Gempuran Israel itu hanya berselang beberapa jam setelah pejuang jalur Gaza menembakkan rudal ke Israel Selatan. Serangan itu sebagai sebuah langkah yang tampaknya terkait dengan meningkatnya ketegangan di tepi barat yang diduduki, kata Israel. Militer Israel mengatakan serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan juga terowongan bawah tanah. Dilansir dari AP, militer Israel mengatakan lebih banyak proyektil ditembakkan ke perbatasan saat jet tempur menghantam jalur Gaza. Tidak ada kelompok Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas roket-roket tersebut. Perbatasan telah sepi sejak serangan 3 hari yang pada bulan Agustus 2022 antara Israel dan Jihad Islam Palestina, kelompok kuat di jalur Gaza yang lebih kecil dari Hamas namun mematikan. Hamas dan faksi-faksi lainnya sebagian besar menghormati pemahaman tidak resmi yang menjaga situasi di wilayah miskin, tetapi tetap tenang dengan imbauan ataupun imbalan ribuan izin kerja Israel. Serangan semalam melanjutkan kemajuan untuk menghambat pembangunan kekuatan Hamas, kata tentara Israel. Kritik terhadap blokade mengatakan itu sebagai bentuk hukuman kolektif yang merugikan 2,3 juta warga jalur Gaza. Sementara jalur Gaza tetap tenang, ketegangan telah mendidih selama berbulan-bulan di tepi barat, di mana otoritas Palestina menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian wilayah tersebut. Israel melakukan serangan hampir setiap hari yang katanya menginginkan warga Palestina yang terlibat dalam perencanaan atau ambil bagian dalam serangan tersebut. Namun selalu dibalas oleh para pejuang Palestina seperti Jihad Islam, Hamas, dan beberapa kelompok lainnya, seperti juga beberapa kelompok baru, yaitu Sarang Singa. Hal itu dipicu oleh serentetan serangan Palestina terhadap warga Israel pada musim semi, diketahui menghabisi 19 orang. Militer mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk membongkar jaringan militan dan menggagalkan serangan di masa depan. Palestina mengatakan mereka mempertahankan pendudukan terbuka Israel. Sekarang di tahun ke-56, gelombang serangan Palestina baru-baru ini terhadap sasaran Israel menghabisi banyak orang. Sayap militer kelompok Hamas Palestina Brigade Ezzedin Al-Qassam menerbitkan rekaman video menunjukkan pertempuran menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat tempur Israel diluncurkan pada hari Minggu subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Mayadin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisya, sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik timur Rafah di jalur Gaza Selatan sebelum serangan udara baru menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet tempur Israel yang berterbangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel, sirine peringatan terdengar di pemukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan pendudukan Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Media Israel mengklaim Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket tersebut menurut media mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Surat kabar Israel Yediot Ahronot mengatakan sebuah roket ditembakkan dari jalur Gaza untuk pertama kalinya dalam sebulan, untuk kedua kalinya sejak akhir babak terakhir agresi di Gaza. Perlawanan Palestina pada Agustus mulai menanggapi agresi pendudukan Israel di jalur Gaza dengan meluncurkan roket ke wilayah pendudukan Palestina.
Brigade Al-Quds Sayap Militer PIJ mengumumkan kesahidan Taisher Al-Jabari, seorang komandan militer di jalur Gaza Utara. Tidak lama kemudian, semua faksi perlawan Palestina mengeluarkan pernyataan mengutuk agresi pendudukan Israel dan pembunuhan tokoh dan pemimpin perlawanan, serta memperkuat persatuan perlawanan terhadap agresor Israel. Brigade Al-Quds Sayap Militer PIJ mulai menanggapi agresi yang dilakukan oleh pendudukan Israel di jalur Gaza yang telah membunuh lebih dari selusin warga Palestina dan melukai puluhan lainnya. Roket jatuh di area terbuka dekat perbatasan jalur Gaza, tidak jauh dari pemukiman Nahal Oz di barat laut Gurun Al-Nakab. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekitar 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman Al-Sadi. Kekerasan terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu lalu. Pada 2 Desember, seorang petugas polisi perbatasan Israel menembak dan membunuh seorang pria Palestina yang diduga melakukan serangan penikaman di kota Hawara, tepi barat utara. Polisi perbatasan mengatakan dalam pernyataan awal salah satu timnya sedang beroperasi di Hawara ketika tersangka menyerang dengan pisau berhasil melukai seorang petugas. Mereka menambahkan tersangka kemudian dilumpuhkan petugas lain. Dalam pernyataan selanjutnya, polisi mengatakan tersangka mencoba memasuki kendaraan petugas Israel. Ketika mencoba menerobos pintu yang terkunci, salah satu penumpang, seorang perwira militer yang sedang tidak bertugas, menembak dan tampaknya melukai pria itu. Tersangka kemudian berlari ke petugas polisi perbatasan terdekat dan menikamnya. Rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan seorang petugas polisi perbatasan mencoba untuk menangkap tersangka. Petugas kemudian mengeluarkan pistol, menembak 4 kali dari jarak dekat, membunuh tersangka di tempat. Petugas yang terluka dalam serangan penikaman dievakuasi untuk perawatan medis, begitu pula petugas kemudian membunuh tersangka. Media Palestina mengidentifikasi tersangka penyerangan sebagai Amar Hamdi Mufli, 22 tahun, yang sebelumnya berapi-api menyampaikan pernyataan terkait pembunuhan tokoh jihad dalam Palestina.